Bulan ini kita belajar tentang Family Matters, tentang hal-hal tentang keluarga. Ininya belum, oke. Jadi kita akan belajar tentang banyak hal tentang keluarga. Dan kali ini saya mau ajak kita belajar tentang bagaimana membangunnya. Membangun keluarga dengan bahagia. Karena itu misi CLCC, membangun keluarga dengan bahagia. Minggu lalu bukan ini ya, di sini siapa? JIW, oke. Saudara pasti diberkati dengan JIW dalam hati Bapa ya, good. Nah, saya mau mulai dengan gini. Kalau kita punya misi bagaimana membangun keluarga yang bahagia dan saya berharap kita bisa menerapkannya, kita mengerti apa dan bagaimananya, maka ada beberapa hal yang saudara dan saya perlu sepakat dulu. Yang pertama bahwa begini, tidak pernah terlambat untuk bahagia. Amin. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tidak pernah terlambat untuk bahagia. Saudara mau umur berapapun juga, jangan, kalau saya sudah gak mungkin lah, udahlah hidup mah telan-telan aja. Saudara salah, bahwa tidak pernah terlambat untuk bahagia. Gak pernah ada orang yang terlambat untuk bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan tidak tergantung sama orang lain. Kebahagiaan gak tergantung sama apa yang orang buat. Kebahagiaan bisa saudara dan saya dapat selama kita mencarinya di tempat yang tepat. 3 hal ini coba saudara perhatiin, saudara pelajari, dan ini yang akan saya share sepanjang sesi ini. Bahwa kita gak pernah terlambat untuk bahagia. Kita semua bisa bahagia karena kebahagiaan tidak tergantung pada sikap orang lain. Selama kita mencarinya di tempat yang tepat. Nah saudara, saya pernah khotbah tentang kitab Yunus. Dan waktu saya khotbah tentang Yunus, saya memberi judul sebagai monster rohani. Dan waktu itu di-upload di media, ada orang di luar sana yang komen, ya itulah akibatnya kalau pendeta terlalu sering nonton film Marvel, maka judulnya monster rohani. Padahal statement monster rohani didapat dari beberapa teolog yang sangat serius waktu dia berpendapat tentang Yunus. Teolog-teolog ini saya kok gak yakin mereka bahkan nonton film Marvel. Tapi mereka bilang Yunus itu seperti monster rohani. Kenapa? Karena Yunus adalah utusan Tuhan untuk membawa pesan Tuhan ke Niniwe. Tapi Yunus terus berharap Niniwe akan binasa semua, dihukum mati semua sama Tuhan. Sampai akhir kitab Yunus. Jadi Yunus melayani kayak saya melayani saudara. Tapi saya di saat yang sama saya berharap saudara masuk neraka semua. Saya berharap saudara mati semua. Itu kayak Yunus kira-kira. Makanya beberapa teolog bilang nih, dia nih monster rohani. Yang tragis adalah arti kata Yunus itu merpati. Merpati menggambarkan burung yang membawa damai. Merpati menggambarkan burung yang penuh cinta kasih. Merpati menggambarkan burung yang gak ada kepahitan karena dia gak punya empedu. Kira-kira beberapa orang berpendapat begitu. Tapi sayangnya merpati ini gagal menyampaikan pesan Tuhan dengan baik. Jadi sebetulnya Tuhan tuh mengutus merpati buat Niniwe. Tapi karena merpati ini terluka, merpati ini gak bisa membawa pesan Tuhan kepada Niniwe. Merpati ini melayani dengan terpaksa. Merpati ini bahkan menghakimi orang-orang yang dia layani karena merasa lebih baik dari yang dia layani. Padahal merpati ini kenal Tuhan. Yunus kenal Tuhan. Makanya dia bilang nih, saya tahu waktu pertama dia diutus, saya tahu kalau saya sampaikan teguran Tuhan atas Niniwe. Terus Niniwe bertobat, pasti Tuhan mengampuni mereka. Pasti Tuhan memaafkan mereka. Dan Yunus tidak setuju dengan rencana Tuhan itu. Sehingga waktu Niniwe betul-betul bertobat dan Tuhan betul-betul mengampuni mereka, sang merpati semakin tenggelam dalam benci. Begitu juga dengan kita. Tuhan mengutus kita ke dalam sebuah keluarga. Tuhan menempatkan saudara dan saya dalam sebuah keluarga untuk membagikan berita pengharapan yang daripada Tuhan. Untuk membagikan kehidupan yang penuh pengharapan, pengampunan yang daripada Tuhan. Tapi seringkali sama seperti Yunus, kita juga seperti merpati yang terluka. Yang saya harap lewat sesi ini adalah jangan sampai kita pun tenggelam di dalam sakit hati. Yang setuju katakan amin. Kenapa sih terluka? Kenapa Yunus terluka?
Karena Yunus tidak mau menerima rencana Tuhan. Yunus ngotot dengan keinginannya sendiri. Yunus ngotot dengan rencananya sendiri. Kisah Yunus ini memang bukan kisah tentang keluarga. Kisah Yunus adalah cerita tentang betapa besar kasih Allah kepada dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan di sisi yang lain, betapa Yunus yang mewakili kita, mewakili umat Tuhan, seringkali punya ekspektasi yang berbeda. Kita gagal mengasihi orang-orang di luar sana, kita berharap orang di luar sana gak usah ditolong Tuhan, orang di luar sana dihukum saja. Jadi waktu Tuhan punya kasih yang besar, Yunus justru memaksakan ekspektasinya sendiri. Yunus punya tujuan yang berbeda. Katakan ekspektasi yang berbeda. Kenapa ekspektasi penting? Karena ternyata begini, kebahagiaan itu sangat dipengaruhi sama ekspektasi. Kebahagiaan sangat dipengaruhi ekspektasi. Ekspektasi kita akan membentuk tujuan hidup kita. Apa yang saudara harapkan akan membentuk tujuan hidup kita. Dan waktu kita salah ekspektasi, maka tujuan kita salah. Waktu kita salah ekspektasi dan tujuan kita salah, maka hidup kita akan frustasi. Apa yang harusnya jadi surga di bumi, akan jadi neraka di bumi. Yang tragis adalah perhatikan begini, ada orang-orang yang gak kenal Tuhan mungkin di luar sana, tapi dia punya ekspektasi yang tepat dalam membangun keluarga. Dia punya ekspektasi yang tepat untuk sikapnya dalam rumahnya. Maka keluarganya bisa bahagia. Tapi buat orang-orang yang kenal Tuhan kayak Yunus, kalau ekspektasinya salah, maka keluarganya pun akan berantakan. Karena ekspektasi mempengaruhi tujuan hidup, mempengaruhi cara-cara kita hidup. Dan waktu ekspektasi salah, tujuan salah, cara hidup salah, maka semuanya akan berantakan. Suatu kali ada orang bertanya begini, saya ini kurang apa sih pastor? Saya cari jodoh aja udah pakai list yang alkitabiah banget. Coba lihat nih checklist saya. Saya cari jodoh yang seiman, seimbang. Orangnya baik gak macam-macam, terlibat pelayanan, pintar cari duit alias kaya, ganteng, cantik, dari keluarga baik-baik. Sempurna, saya nggak minta macam-macam, cuma itu yang saya minta. Kurang apa permintaan saya? Dan waktu saya dapat jodoh seperti ini, saya nikah dengan dia, kok saya enggak bahagia seperti yang saya harapkan juga ya? Yang salah apa? Pertanyaan saya adalah begini, bahagia yang saudara maksud apa? Apa yang kamu ekspektasikan dari pasangan yang seperti itu? Terus kenapa kamu enggak bahagia? Apa ekspektasimu dengan dia? Kalau direnungkan maka ada yang bilang gini, saya pengen dia memperhatikan saya terus. Saya pengen dia lebih mengerti saya. Akibatnya banyak orang coba membangun kebahagiaan dalam rumahnya dengan berbagai cara. Ada yang gini, kayaknya dinner kita kurang romantis ya. Kita perlu bikin romantic dinner. Kurang candle dinner kita, jadi kita perlu candlelight dinner. Kayak romantic dinner, candlelight dinner itu bagus, itu perlu, tapi itu tidak bisa membuat keluarga jadi bahagia. Karena kadang-kadang bahkan setelah romantic dinner pun ekspektasi yang timbul berbeda dan itu bisa bikin berantem. Habis romantic dinner yang satu berharap, wow romantis sekali luar biasa. Saya berharap nanti sampai mobil dia bukain pintu mobil buat saya. Sementara yang satu gak bukain pintu mobil. Kenapa kamu gak buka pintu mobil? Kan kurang masa masih kurang sih udah romantic dinner masih kurang juga. Berantemlah mereka di tengah jalan. Akhirnya semua yang dibangun suasana yang begitu bagus dalam romantic dinner hancur berantakan. Kenapa? Karena ekspektasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada orang pikir dengan kekayaan. Keluarga saya bisa bahagia. Kalau libur lebih sering keluarga saya akan bahagia. Kaya, libur, kadang itu perlu. Tapi itu juga tidak bisa membuat keluarga bahagia. Orang pikir kita bisa beli rumah yang megah dan saya akan lebih bahagia. Kita bisa beli a big house tapi kita gak pernah bisa beli home sweet home. Kita bisa beli ranjang yang paling mahal tapi kita gak pernah bisa beli tidur yang nyenyak. Kita bisa beli apapun juga tapi tidak keluarga yang bahagia. Kenapa? Karena ekspektasi orang seringkali itu yang membuat kita tidak pernah bahagia. Apa sih yang diekspektasikan sama kita kadang-kadang? Banyak orang ekspektasinya 4 hal ini loh saudara. Power, control, approval, comfort. Bahasa rohaninya ini dibilang berhala.
Sesuatu yang kita kejar lebih daripada kita mengejar Tuhan. Sesuatu yang kita cintai lebih daripada kita mencintai Tuhan. Power, control, approval, comfort. Saudara pilih yang mana yang paling menonjol dalam diri saudara. Tapi tahulah bahwa semuanya ini ada dalam diri kita. Kita mengejar ini lebih daripada Tuhan. Bahkan kita mengejar ini, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ini. Bahkan melanggar firman Tuhan, tidak peduli dengan kehendak Tuhan untuk mendapatkan hal ini. Makanya ini disebut berhala. Dan waktu kita menaruh kebahagiaan kita di atas hal-hal ini, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena yang namanya berhala ini, kita tidak akan pernah merasa cukup. Dapat satu pengen dua, dapat dua pengen empat, dan terus tidak pernah cukup. Power misalnya, saya tidak bisa bahas terlalu banyak, sekilas saja. Kalau saudara mau bahas lebih jauh, nanti Oktober ada 1 bulan penuh kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Saudara bisa ambil kelas. Di sini kita bisa belajar lebih lagi. Power. Power adalah orang yang selalu ingin menang. Selalu ingin mendapat apa yang dia mau. Dan akibatnya dia takut gagal. Nah gini, waktu kita takut gagal, kenyataannya hidup kita banyak gagal. Semua orang banyak mengalami kegagalan. Dan waktu orang yang berhalanya power, dia gagal, dia tidak suka. Dia frustasi, dia kesal, dia marah, dia emosi. Dan semua rasa frustasi itu dia lampiaskan kepada orang-orang yang mengasihi dia di keluarganya. Tadinya saling sayang, tadinya mengasihi, tapi karena terluka akhirnya balas melukai. Itu yang dibilang surga di bumi berubah jadi neraka di bumi. Kontrol. Orang yang kontrol selalu mengejar bahwa supaya hidup ini semua sesuai rencana dia. Biasanya yang begini perfeksionis. Nggak pengen segala sesuatu meleset dari planning. Pengen semuanya sesuai sama apa yang dia bayangkan, dia rencanakan. Dan waktu segala sesuatu ada yang meleset, ada hal-hal yang keluar dari rencananya, dia marah, dia kesal. Akibatnya dia melampiaskan emosinya sama orang di sekitar dia, sama orang yang mengasihi dia. Dan sekali lagi, keluarga jadi tempat saling melukai. Kenapa? Karena ada satu anggota keluarga yang sangat perfeksionis. Dia pengen orang lain seperti yang dia mau. Sementara hal itu kalau terus dibuat, membuat satu keluarga yang lain capek. Lelah. Kenapa? Karena nggak akan pernah puas. Kurang terus. Selalu ada yang salah, selalu ada yang kurang. Dia yang pengen ngatur semuanya. Control. Approval. Orang yang selalu pengen diterima, disambut, dihargai, disayangi. Biasanya gini, dia menuntut juga ke sebelahnya, ke pasangannya, ke orang tuanya, ke anaknya. Kalau kamu sayang ngomong dong, I love you. I love you. Kok gak ada kata sayangnya? Aduh, I love you sayang. Gitu. Suatu kali kita ngomong I love you sayang, I love you sayang. Suatu hari lupa kata sayang, I love you. Terus kayaknya biasanya gini, kamu udah gak sayang aku lagi ya. Atau ada yang minta 5 kali minimal ngomong begitu. Pagi, ya kan bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam sebelum tidur 5 kali. Begitu kurang 1, kamu gak sayang aku lagi ya. Drama Korea banget saudara. Dan akhirnya yang lain dari yang tadi yang seneng ngomong I love you jadi capek ngomong I love you. Kenapa? Aduh, kurang 1 aja jadi masalah. Kurang sayang aja jadi masalah. Kurang aja jadi masalah. Ributlah. Tujuannya saling mengasihi jadi saling melukai. Comfort. Ada orang-orang yang gak mau keluar dari zona nyamannya. Buat dia hidup sudah oke. Gak usah berubah lagi lah. Begini saja selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Tapi orang yang comfort juga tidak suka tuntutan untuk berkembang. Kenapa saya harus berkembang? Kenapa saya harus bekerja lebih baik? Kenapa saya harus merubah diri saya? Saya begini saja. Dan waktu orang tidak mau berubah, tidak mau mengakui kesalahannya, nggak mau memperbaiki diri, maka itu juga melukai orang-orang di sekitarnya. Orang sering bilang ini, padahal bahagia saya mah sederhana dak. Bahagia saya mah sederhana. Saya cuma perlu diterima aja, dihargai. Bahagia memang sederhana selama saudara tidak menuntut orang lain untuk melakukannya. Amin. Tapi waktu saudara mulai melibatkan orang lain yang harus membuat engkau bahagia, itu tidak sederhana, brother and sister. Itu rumit, itu complicated. Kapan kita berantem? Kapan kita berantem? Coba saudara lihat ini.
Kalau saya power and approval, empat-empatnya ada, tapi yang menonjol dua. Power and approval, istri saya control and comfort. Saudara bisa lihat itu? Dari dua berbeda saja, sudah menunjukkan tiap kali ada masalah, tiap kali ada sebuah pilihan, yang satu milih ke kanan, yang satu milih ke kiri. Dan perhatikan baik, berarti harus ada yang ngalah dong. Kan gak mungkin semuanya dapat. Berarti harus ada yang ngalah. Dan kalau saya ngalah, terus ini menjadi hal utama, syarat saya bahagia, maka saya gak akan pernah merasa bahagia. Saya akan mulai berpikir gini, gue salah nikah. Dulu gue terlalu emosional. Gue bukan dengar suara Tuhan ini, dengar suara setan ini kayaknya. Ya kan? Kenapa? Gue gak bahagia. Sebaliknya waktu dia yang harus mengalahkan, ini yang harus mengalah. Dia pun merasa saya gak akan bahagia selama-lamanya. Kenapa? Sebab pasangan saya terus pengen power dan approval. Sementara control and comfort saya gak bisa dapat. Kalau ini menjadi ukuran bahagia kita, maka saudara tidak akan pernah bahagia di keluarga. Kenapa? Karena selalu ribut. Hari ini menang, besok harus kalah. Gantian. Hari ini bahagia, besok nggak bahagia. Hari ini nggak bahagia, besok bahagia. Banyak orang akhirnya jadi frustasi. Orang bingung lagi mau apa. Orang coba pakai uang, uang pun tidak menjadi jalan keluar. Ini dia list dari 15 hal yang paling top. Yang uang nggak bisa beli. Di antaranya ada kebahagiaan. Saya tidak mau bahas ini, suruh lihat saja. Ya. Nah, jadi apa yang salah dengan my family is my happiness? Ada banyak orang bilang nih, saya pengen keluarga saya bahagia. Saya pengen kebahagiaan saya ada di rumah. My family is my happiness. Mungkin yang salah justru statementnya. Saya ulang ya. Mungkin justru statement ini yang salah. Karena kita terlalu menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang memang tidak sempurna. Jelas keluarga kita punya keterbatasan. Orang tua kita punya keterbatasan. Anak kita punya keterbatasan. Apalagi mertua kita punya keterbatasan. Buat yang sudah menikah katakan amin, tapi jangan keras-keras saudara. Dan keluarga kita gak akan pernah bisa selalu memuaskan kita. Setuju gak? Baik sih mereka. Niatnya baik, tapi kan gak pernah bisa selalu memuaskan kita. Gak bisa semua yang kita pengen dapat dari mereka. Atau mungkin ada yang bilang gini, tapi keluarga saya mah sudah luar biasa, Pastor. Saya happy dengan keluarga saya. Keluarga saya luar biasa. Oke, tapi kalau your family is your happiness, maka suatu hari sudah akan marah sama Tuhan. Waktu orang yang kamu cintai dipanggil Tuhan. Betul? Ada orang, waktu orang yang dia sayang dipanggil Tuhan. Wah, dia seperti Yunus, marah sama Tuhan. Kecewa sekali. Dan dia kecewanya sama Tuhan. Kalau ditanya, emang kamu pikir kamu akan hidup selamanya kah? Tidak. Terus kenapa kamu kecewa? Enggak tahu, saya marah aja. Karena kenapa Tuhan lakukan sesuatu yang saya tidak suka. Kira-kira begitu. Frustasi kita. Emang orang yang kamu sayangi umur berapa? 114. Ya ampun, masih kurang saudara. Saudara lihat itu? Tujuan kita menikah. Tujuan saudara hidup dalam keluarga saudara. Tujuan kita punya anak, tujuan kita bekerja, tujuan kita bergaul, tujuan kita punya pasangan. Sebenarnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Tapi kecenderungan kita akan berdosa itu mengubah semuanya. Yang dari tadinya Tuhan jadi aku. Untuk Tuhan jadi untukku dan untukku. Dan waktu terus untukku, pikiran kita mulai penuh dengan hanya untukku. Maka tanpa sadar kita mulai membangun benteng yang makin tinggi yang namanya my kingdom. Dan 2 minggu lalu yang saya share bahwa gini. Waktu my kingdom itu terbangun terus makin tinggi. My kingdom akan mulai memisahkan kita dari thy kingdom. Padahal harusnya doa Bapa kami kan, kerajaanmu datanglah, kehendakmu ya kan di bumi seperti di surga, dalam hidupku seperti kehendakmu. Kita mau itu terjadi, tapi tanpa sadar my kingdom memisahkan kita dari thy kingdom. My kingdom membuat kita tidak menyukai thy kingdom. Kalau saudara yang sedang berpasangan,
Jangan-jangan beberapa deg-degan, Tuhan, pasangan saya cinta Tuhan banget, luar biasa sih cinta saya juga. Cuma saya berdoa supaya jangan sampai dia mau jadi pendeta dalam nama Yesus. Saya khawatir Tuhan punya rencana yang buruk ini nanti kalau dia jadi pendeta. Kita curiga sama Tuhan. Kita nggak menyukai ide kerajaan Allah. Kenapa? Kita takut ide Tuhan mengganggu kenyamanan yang kita punya. Kita takut ide Tuhan mengganggu kebahagiaan yang sedang kita rasakan. My kingdom membuat kita tidak bisa mengerti thy kingdom. Setuju? Kenapa kok saya mau menikmati hidupku? Kenapa kok saya harus melayani? Kenapa saya harus memaafkan? Kenapa saya harus mengasihi? Kenapa saya harus memberi? Kenapa enggak bisa aku saja cukup? Saya enggak bisa mengerti. Kenapa Tuhan mau begitu? Gitu? Makanya Alkitab bilang inilah, kita harus meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menolak pengenalan akan Allah. Nah itulah peperangan rohani. Yang namanya peperangan rohani bukan ngusir roh. Bentar, Pak Hamid, ada roh monyet putih di sebelah kamu. Oh, bukan begitu saudara. Peperangan rohani adalah menghancurkan benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia, oleh keangkuhan kita yang tanpa sadar menolak pengenalan akan Allah, memisahkan kita dari thy kingdom, membuat kita tidak menyukai thy kingdom, membuat kita tidak bisa mengerti thy kingdom. Itu yang harus dihancurkan, itu peperangan rohani. Jadi kalau my family is my happiness, menurut saya ini statement yang salah. Saudara bisa mengerti dari sejauh ini, amin. Mudah-mudahan saudara bisa setuju bahwa ini statement ini bukan statement yang tepat. Saya mengusulkan ini, my God is my happiness. Harusnya Tuhanlah sumber kebahagiaan kita. My family jauh tidak sempurna. My family sangat terbatas. Gak bisa kita andalkan untuk membangun kebahagiaan kita. Tapi Tuhan adalah sumber yang kekal. Sumber segalanya. Dimana disitulah seharusnya kita membangun kebahagiaan kita. Yang setuju kata amin. Saudara, banyak orang agak kesal dengan yang terjadi dengan Indonesia belakangan ini. Berapa banyak yang saudara kesal? Atau mungkin kemarin saudara ikut demo. Saya juga agak kesal sih. Sampai suatu kali waktu saya sedang kesel, saya kalau gini saya suka menggumulkan sama Tuhan, gimana ya Indonesia nih. Tiba-tiba sesuatu yang berbeda, pemikiran yang berbeda terjadi dalam pikiran saya. Saya sibuk protes tentang anak penguasa yang dapat hak istimewa. Ya kan, yang saya ragu, aduh kalau mereka sudah bisa oke lah. Tapi kalau belum pengalaman langsung gitu kan, aduh ini kayak maksain, kayak main-main apa sih tujuannya begitu kan. Saya nggak tahu persis apa yang terjadi, tapi saya menduga-duga aja, suzon terus orang memang. Belum tentu benar juga. Tapi tiba-tiba di hati saya dia bilang nih, kenapa kamu protes terus tentang orang yang dapat hak istimewa sebagai anak penguasa? Kamu juga kan dapat hak istimewa sebagai anak raja. Saudara, kalau saudara protes tentang dua anak itu saudara, ya kan? Saudara jangan cuma mikirin dua anak itu, saudara juga anak raja. Kita ini anak raja, amin. Kalau saudara bilang harusnya jadi anak penguasa begini dong. Saudara juga harusnya sebagai anak raja juga begitu. Halo, apa yang kau harapkan dari mereka harusnya itu juga diharapkan dalam dirimu. Karena engkau pun anak raja, engkau pun punya hak istimewa dari Tuhan. Tapi saya bilang gini loh Tuhan, tapi prosesnya tuh gak adil. Prosesnya gak asik banget. Masa tiba-tiba undang-undang diubah dan sebagainya. Sekali lagi saya sujon. Lalu tiba-tiba saya juga diingatkan bahwa gini, ada banyak orang di luar sana juga gak setuju dong dengan proses kamu jadi anak raja, jadi anak Tuhan. Orang bilang gini, enak banget ya jadi orang Kristen, diampuni doang udah jadi anak Tuhan. Kamu pikir cuma kamu yang gak setuju sama mereka? Banyak orang juga gak setuju sama kamu. Benar juga ya. Tiba-tiba dalam pikiran saya begini loh. Tapi sebetulnya dua anak ini, saudara tahu yang saya maksud kan? Ya iyalah dari tadi masa gak jelas juga. Dua anak ini kalau melakukan bagiannya dengan baik, melakukan tanggung jawabnya dengan baik, ternyata dia bisa memimpin dengan bagus, bijaksana. Wih,
bagus sekali kerjanya, sangat berdedikasi, memikirkan bangsa. Saya rasa kok saya akan pilih dia di next pemilu. Bagaimana dengan saudara? Kalau dia melakukan hal yang bagus. Setuju? Pertanyaannya begini, gimana caranya dua anak ini hidup gak sembarangan? Bukan naik jet pribadi, tapi memikirkan bangsa, memikirkan rakyat, melakukan hal-hal yang baik buat banyak orang. Gimana caranya mereka bisa gitu? Menurut saudara gimana caranya? Caranya gini loh, dengan mereka terus mengingat apa yang bapaknya sudah kerjakan buat mereka. Betul nggak? Tergoda nih, pengen bikin macam-macam, tergoda nih. Tapi kalau ingat, aduh bapak gue udah berjuang bagus buat Indonesia ya. Bapak gue udah lakukan banyak hal, gue harusnya melanjutkan ini. Bapak gue sudah memperjuangkan berkorban sampai orang menduga-duga yang enggak. Gara-gara dia, karena itu dia membuat saya bisa ada di posisi ini. Saya enggak boleh sembarangan dengan posisi saya. Selama mereka terus mau ingat apa yang bapaknya buat, saya rasa mereka akan terus melakukan yang baik dalam hidup ini. Setuju nggak? Begitu juga dengan kita. Kalau saudara dan saya terus ingat apa yang bapakmu di surga sudah lakukan buat kamu. Apa yang dia sudah kerjakan untuk kamu. Apa yang dia perjuangkan untuk kamu sampai kita bisa ada di posisi hari ini. Bisa jadi anak Allah. Kita harusnya nggak hidup sembarangan juga dengan hidup kita. Amin. Kita harusnya akan gini, kalau mau hidup seenaknya, mau hidup hanya untuk memikirkan diri sendiri, kita ingat apa yang Tuhan kita sudah kerjakan untuk kita. Dan itu akan membuat kita mulai membangun hidup kita dengan benar. Mulai membuat kita melakukan hal yang benar di keluarga kita juga. Waktu kita kurang merenungkan pengorbanan Tuhan, maka kita akan jadi pribadi yang lebih banyak menuntut daripada memberi. Waktu kita kurang merenungkan apa yang Tuhan kerjakan buat kita akan jadi pribadi yang terus meminta dan bukan melayani. Akibatnya kita akan kurang bersyukur dengan keluarga kita. Kita sibuk komplain dan kecewa. Mungkin kita mirip sama Yunus yang berakhir hidupnya dengan kekecewaan, dengan kemarahan pada Tuhan. Tapi kalau kita mau terus mengingat keselamatan daripada Tuhan, kita mau terus mengingat kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, penebusannya, keselamatan yang diberikan buat kita, bagaimana kita jadi anak Allah, diampuni. Maka itu akan membuat kita terus juga semakin ingat dengan firman-Nya. Kita akan terus semakin diingatkan dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bukan ekspektasi kita. Dan itu yang akan membuat kita akan diingatkan untuk memilih yang benar waktu kita berantem. Setuju gak? Saya dengan istri saya, kalau saya bilang kami tidak pernah berantem, saya yakin saudara bilang bohong. Setuju ya? Karena kami kenyataannya berantem. Gak sering-sering amat, tapi berantem. Ya kan? Nah kalau berantem gimana? Kadang saya kesel banget sama dia. Saya sengaja kalau ngomong begini di arah sini supaya nggak dia liatin saya terus saudara kalau di situ. Saya kurang berani. Suka tiba-tiba nyalinya hilang gitu loh saudara, nggak tahu kenapa ya. Tapi kalau di sini kan anggap nggak ada gitu kan. Saudara tahu? Wih, saya kadang-kadang kesel, kadang-kadang ini cewek satu gitu kan. Pengen gitu kan. Apa lo gitu kan. Tapi waktu saya terus mengingat ini, saya ingat gini. Saudara tahu apa yang Tuhan coba ingatkan sama saya? Kamu sebel kali sama dia kan karena dia menyebalkan. Kamu tahu seperti itu sebetulnya kamu juga menyebalkan di hadapan Tuhan. Wow, gitu ya. Tuhan gue pengen, Tuhan bilang, kamu tahu sebetulnya aku juga udah sabar sama kamu. Sebetulnya loh. Kamu tahu kamu ulang terus kesalahanmu. Kamu tahu kamu bikin itu lagi, kamu langgar, kamu gak peduli. Kamu tahu tapi dia gak peduli dengan perasaan saya. Tuhan bisa dengan mudahnya bilang gini loh. Emang kamu peduli terus dengan perasaanku? Dan saya mah, benar juga ya. Tapi aku memilih mengasihimu. Aku tetap mengampunimu. Itu yang membuat saya gini, oh gitu ya Tuhan. Itu yang memotivasi saya untuk belajar gini loh. Saya mau belajar menerima dia apa adanya. Saya mau mengampuni dia. Saya memaafkan dia. Wih Pak Andi baik banget ya. Iya.
Istri Pak Adi gimana? Saya nggak usah cerita, oke saudara. Yang saya aja, supaya kesannya saya yang baik. Bukan, karena waktunya kurang saudara. Saya percaya dia juga melakukan itu, bahkan menurut saya lebih daripada saya. Dan waktu kita diingatkan terus tentang rencana Allah, firman Tuhan, kehendak Tuhan, maka waktu saudara kecewa, seakan-akan gelap di depanmu, keluargamu kayaknya betul-betul mengecewakanmu, kamu bisa tetap lihat ada harapan di balik semua kegelapan itu. Tetap ada terang di balik itu semua. Yang setuju kata amin? Waktu saudara terus diingatkan akan rencana Allah, maka ini loh saudara. Kita akan diingatkan apa sih tujuan kita diciptakan. Tujuan manusia diciptakan adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Katakan sama-sama memuliakan Tuhan. Menikmati Tuhan selamanya. Lagi, 2, 3. Memuliakan Tuhan, menikmati Tuhan selamanya. Katekismus Westminster. Yang saya rasa dipakai hampir semua gereja di dunia akan pakai ini sebagai pedomannya. Nah waktu saudara dan saya bisa mengerti ini, mau embrace ini, mau merenungkan ini, maka begini loh, ini yang disebut kebahagiaan sejati. My God is my happiness. Kenapa? Di sini nggak ada ketakutan lagi saudara. Karena di sini saudara akan menemukan tidak ada penghukuman buat saudara dan saya. Ada pengampunan buat kita. Di sini saudara tidak perlu takut tidak dihargai karena Tuhan selalu menerima kita. Di sini nggak ada lagi rasa tidak aman karena Tuhan tempat yang aman buat kita. Ada kasih yang tidak terbatas buat saudara dan saya. Di sini bahkan saudara tidak perlu takut mati. Kenapa? Karena mati gak mengganggu apa-apa. Kita akan tetap bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Kalau saudara masih takut mati, saudara masih takut gini, saudara masih marah karena rasa tidak aman, karena kurang pengakuan, rasa kurang disayang. Saudara perlu merenungkan ini. Merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kasih Tuhan. Kalau saudara bisa menikmati Tuhan setiap hari, itu happiness. Dan itu adalah kebahagiaan yang sejati. Amin. Nah sayangnya gini loh. Seperti khotbah 2 minggu lalu saya cerita bagaimana penguasa dunia datang sama kita. Untuk menawarkan banyak hal sama kita. Menawarkan keindahan dunia. Menawarkan daya tarik dunia. Penguasa dunia juga akan datang. Lihat Yohanes 10 ayat yang lain bilang begini. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Katakan mencuri. Membunuh. Membinasakan. Lagi. Mencuri. Membunuh. Membinasakan. Tapi aku kata Tuhan. Aku datang supaya mereka punya hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Penguasa dunia akan selalu datang untuk apa? Mencoba mencuri damai yang ada dalam hidup saudara. Mencuri kebahagiaan. Mencuri sukacita yang ada dalam hidupmu. Keluargamu. Dengan pasanganmu. Dengan cara apa? Dia majuin tadi, berhala-berhala tadi loh. Comfort, control, kamu lihat dong IG lain. Mana ada cewek ngelunjak kayak gitu. Kamu lihat dong cowok-cowok lain, lihat. Wih kaya-kaya. Jangan dihitung mobilnya, naiknya juga kapal. Waduh. Akhirnya kita mulai membanding-bandingkan, kita mulai merasa tidak puas. Kita mulai dicuri bahagianya. Kita mulai tadinya bisa bersyukur untuk apa yang ada pada keluarga kita. Kita mulai merasa keluarga kita penuh dengan kekurangan. Nah, titik kapok kita tuh beda-beda. Setuju? Toel kiri kanan, toel sebelah saudara tanya gini, kapokmu di mana? Ada orang yang gini loh saudara, baru kecuri dikit, nggak damai sedikit dia udah merasa aduh saya salah. Dia bisa cepat sadar dosa, mengakui dosa, bertobat, kembali lagi sama Tuhan. Wih luar biasa. Tapi ada orang yang sampai harus dicuri habis-habisan, baru dia kapok. Ada orang yang harus mengalami dibunuh, betul-betul kebahagiaannya hancur semua, baru di situ kapok. Ada juga orang yang bahkan sampai akhir tidak pernah sempat bertobat lagi. Itu namanya gak ada kapoknya saudara. Terus kita harus gimana? Supaya my God is my happiness. Ini dia, saya mau tutup dengan bagian ini.
2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17 kita akan baca ini bersama. Saya akan bacain buat saya bahas ini ayat setiap ayat, oke? Ini dia ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, katakan tidak tawar hati. Itu yang tadi di awal saya sudah bilang nih, jangan putus asa, jangan frustasi, kamu tidak pernah terlambat untuk bahagia. Ada orang yang pernah bilang ini, Pastor tahu nggak saya udah berapa kali mau bunuh diri. Saya tetap mau bilang ini, kamu tidak terlambat untuk bahagia. Jangan tawar hati, jangan frustasi, kamu bisa bahagia. Tapi hidup saya sudah berantakan. Kita bilang ini, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami terus diperbarui dari hari ke hari. Oke, kondisimu boleh tidak baik, boleh rasanya makin parah, tapi ayo tiap hari kamu belajar untuk bertobat lebih lagi, mengenal Tuhan lebih lagi, karena disitulah kebahagiaanmu akan ada. Karena itulah hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus artinya hidup dalam pertobatan setiap hari. Amin. Ada orang pikir gini, saya pikir hidup dalam Kristus yang penting seminggu sekali. Terus saya diam saja, enggak usah ngapa-ngapain. Tapi nanti tiap kali saya minta sesuatu, Tuhan akan kasih. Oh enggak, saudara salah ekspektasi. Amin. Saudara salah ekspektasi. Hidup dalam Kristus artinya hidup dalam pertobatan setiap hari. Dan ini menyenangkan. Kalau kerinduan kita adalah menikmati Tuhan setiap hari, ini menyenangkan. Saya akan kasih cerita sama saudara begini. Suatu kali saya masuk dalam sebuah organisasi pelayanan. Waktu saya masuk di situ terus saya mengalami banyak perlakuan yang gak oke banget. Awalnya saya disambut, awalnya saya begitu disanjung, tapi nggak lama tiba-tiba saya diperlakukan dengan cara yang tidak adil. Saya difitnah semuanya sampai saya kecewa sekali. Istri saya menangis bertahun-tahun emang berapa tahun? Nggak lama, cuma 11 tahun. Terus ada yang nanya gini, kenapa bisa sampai 11 tahun? Kenapa nggak keluar? Ada pendeta-pendeta bilang, kamu lama amat di 11 tahun. Kenapa enggak keluar? Keluar saja. Saya enggak keluar karena gini. Tuhan membukakan sesuatu, Tuhan mengganti ekspektasi saya di tahun yang pertama. Tahun yang pertama waktu saya begitu sakit, begitu terluka, saya kecewa dan saya kecewanya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya sudah berdoa. Saya sudah betul-betul berdoa, tanya apa ini tempat yang tepat buat saya. Dan jelas sekali saya tahu, saya mesti ke sini. Dan kalau salah, kenapa kok nggak halangi, tutup pintu dong, tutup jalanku, supaya aku nggak salah jalan. Saya marah sekali sama Tuhan, sampai Tuhan bukain begini loh. Kamu nggak salah, aku memang yang tuntun kamu ke situ. Lah kalau Tuhan tuntun saya ke sini, kenapa gini kondisinya? Tuhan bilang nih, kamu ndak salah, ekspektasimu yang salah. Tempatmu nggak salah, ekspektasimu yang salah. Kamu berharap, kamu disanjung, kamu berharap, kamu dihormati, kamu berharap kamu dapat karpet merah, kamu berharap kamu ditabur bunga. Tapi rencanaku untuk kamu ada di sana adalah supaya kamu belajar apa artinya menjadi seperti Kristus. Apa artinya menjadi hamba. Dan jadi hamba itu gak pernah ada karpet merah dibukain buat seorang hamba. Menjadi hamba itu gak berarti hidupmu ditabur dengan bunga. Yang ada kamu yang nabur bunga. Menjadi hamba bukan bicara soal dipuji-puji, dipuja-puja. No, kamu berharap begitu tapi rencanaku enggak. Aku pengen kamu belajar menjadi seperti Kristus. Ikut merasakan apa yang aku rasa waktu aku ada di dunia ini. Sedikit aja. Karena kalau semuanya kelenger kita saudara. Sedikit saja. Kamu ditolak, aku pun pernah ditolak. Kamu difitnah, aku pun pernah difitnah. Waktu saya mengerti ini di tahun pertama. Dan karena kasih karunia Tuhan, saya bisa mengganti harapan saya dengan harapan yang dari Tuhan. Saya bisa mengganti tujuan saya dengan tujuan yang daripada Tuhan. 10 tahun berikutnya jauh lebih mudah. Tidak pernah mudah, tapi jauh lebih mudah. Kenapa saya nggak keluar? Karena bagus sekali prosesnya. Saya nggak pernah sangka bahwa ada begitu banyak udang di balik hati saya. Udang di balik batu kan?
Ada lagi berarti banyak sekali udang yang sudah di hati saya. Ya kan? Banyak sekali hal-hal yang saya pikir saya udah baik ternyata belum. Dan buat saya itu luar biasa kalau bisa dikeluarkan. Dan saya bisa belajar berubah, bertobat setiap hari. Itu menyenangkan, yang setuju kata amin. Dan kalau ini sudah menjadi sesuatu yang saudara suka, maka begini loh. Hidup di keluarga itu adalah tempat yang tepat untuk kita belajar bertobat setiap hari. Karena di gereja saudara bisa pura-pura. Di rumah saudara tidak bisa pura-pura. Yang setuju kata amin? Kayak sekarang kan seakan-akan saudara semua sudah mandi. Padahal saya tahu ada yang 3 hari belum mandi. Setuju? Kita bisa pura-pura. Tapi di rumah kita tidak bisa pura-pura. Ayat yang berikutnya bilang begini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Katakan kemuliaan kekal. Saudara, sebetulnya ayat ini bicara, perikop ini bicara tentang penderitaan, aniaya, dipenjara, bahkan mungkin dibunuh karena mengikut Yesus. Sebetulnya nggak tepat kalau kita pakai untuk penderitaan di keluarga, betul nggak saudara? Tapi banyak orang bilang nih, tapi saya menderita kok Pak dengan istri saya seperti ini Pak. Cerewet banget Pak, itu menderita sekali Pak. Ada istri-istri yang bilang ini, atau ada pasangan-pasangan, atau ada anak-anak yang bilang saya menderita dengan orang tua yang seperti ini. Oke lah kalau begitu. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan buat kita kemuliaan kekal. Apa itu? Pertumbuhan yang sejati, pengenalan akan Tuhan yang akan kekal selama-lamanya. Dan disitulah kebahagiaan. Itu akan melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang setuju katakan amin. Nah, waktu saudara mengalami penderitaan itu saudara mengalami hal yang gak enak di rumah, maka biasanya akan ada emosi negatif yang keluar. Kita marah, kita sensi, kita tersinggung. Nah, waktu itu semua keluar, jangan buru-buru kecewa sama Tuhan. Jangan buru-buru bunuh diri mungkin. Tapi kenapa? Justru lihat ini, titik-titik itu justru seringkali menunjukkan titik di mana kita memerlukan pertobatan. Amin. Waktu tadi saya di organisasi tadi, kenapa saya tahan sampai 11 tahun akhirnya? Karena saya emosi kan, nanti ada lagi. Enggak cuma sekali dilukai dan selama-lamanya, enggak. Tiap kali ada lagi dicari-cari masalahnya. Dicari-cari terus. Tapi tiap kali saya emosi, justru saya melihat gini. Wow, memang ada udang juga di balik batu itu. Emang saya pengennya dihormati sih. Emang saya pengennya dihargai sih. Emang saya belum betul-betul belajar menjadi hamba. Begitu juga waktu ribut sama istri saya. Kalau udah ngomong jeleknya saya, baru saya di depan dia kan. Waktu saya ribut sama dia, saya rasanya udah pengen gigit dia. Tapi di situ juga saat ini saya lihat gini loh. Wow. Di titik itu memang ego saya masih sangat tinggi. Di titik itu saya perlu bertobat. Emosi negatif, sensitif, rasa tersinggung, sering menunjukkan titik di mana saudara dan saya perlu pertobatan. Yang setuju kata amin. Ayat yang terakhir. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara yang tidak kelihatan itu kekal. Katakan yang tidak kelihatan itu kekal. Saudara mengejar yang kelihatan apa enggak kelihatan? Apa kita masih mengejar couple goals yang sama dengan dunia? Wih, mereka liburan, wih, aduh bajunya, waduh tasnya, mobilnya, waduh gininya. Wah, kita sibuk kepoin sosmednya orang lain. Untuk lihat seperti apa, melihat apa yang kelihatan dari mereka. Dan lihat penguasa dunia datang dan mencuri sukacitamu, membunuh kebahagiaanmu, bahkan hampir membinasakan imanmu. Atau seberapa besar pentingkah pertumbuhan rohani buat kita? Mana yang kau lihat? Yang kelihatan apa yang tidak kelihatan? Apakah pertumbuhan rohani itu penting? Dan kalau pertumbuhan rohani itu penting, maka begini saudara, itu tidak pernah bisa dipisahkan dari merenungkan Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Yang setuju kata amin. Mungkin ada yang gini, pastor, kalau udah soal gitu gini ya. Saya itu gak bisa tidur orangnya.
Sampai minum obat tidur pun gak bisa tidur, pastor. Tapi begitu baca Alkitab, tidur langsung. Ajaib. Haleluya. Ya, jadi gimana? Saya gak bisa. Saya memang tidak diciptakan untuk baca Alkitab. Saudara, keajaiban dunia juga terjadi. Hari-hari ini Alkitab gak cuma bisa dibaca, bisa didengar. Ada audio Bible yang ngisi berbagai hamba Tuhan. Ngisi, ada yang jadi Daud, ada yang jadi gini. Supaya saudara bisa dengar persis seperti yang tertulis. Gini pastor, saya bukan cuma gak bisa baca, saya juga gak bisa dengar, pastor. Kalau dengar juga langsung tidur, pastor. Ajaib sekali, luar biasa. Tapi mujizat juga tidak pernah berhenti sampai selama-lamanya. Sekarang juga Alkitab yang bisa ditonton. Saudara perlu minta sama saya kasih gratis aplikasinya. Saudara kalau mau baca Matius 1 ayat 1 sampai 10, saudara tinggal pilih. Mau baca, mau dengar, mau tonton, tinggal pencet. Saudara langsung bisa lihat itu. Mau yang mana? Saudara bisa sambil jalan mendengar, merenungkan firman, bisa sambil lakukan apa yang bisa membuat saudara paling merenungkan Tuhan sambil merenungkan firman itu. Tapi kalau saudara bilang, gini pastor. Saya memang tidak bisa bersentuhan sama Alkitab. Kalau begitu ya, wassalam. Kalau saudara mau bertumbuh, tidak bisa dipisahkan dari merenungkan firman. Tidak bisa. Jangan bohongi dirimu sendiri. Jangan setuju dengan iblis. Setuju? Rick Warren bilang begini, kebahagiaan itu ditemukan waktu kita getting to know God a little bit better every day. Kita makin hari makin kenal Tuhan, sedikit tapi setiap hari terus. Maka disitulah saudara akan mendapatkan kebahagiaan. Karena begini saudara, pertumbuhan rohani itu pada akhirnya membuat kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Waktu saudara bertumbuh secara rohani, itulah yang pada akhirnya membuat kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Saya tutup dengan satu gambar ini. Pohon yang bertumbuh besar, subur, rindang. Saudara ngelihatnya aja senang, betul gak saudara? Apa yang saudara rasa? Teduh. Apa yang saudara rasa? Terlindung. Apa yang saudara rasa? Menyenangkan. Waktu saudara bertumbuh rohanimu sehat, keluargamu akan diberkati. Mereka akan merasa teduh di dekatmu. Mereka akan diberkati di dekatmu. Mereka akan menikmati berada di dekatmu. Waktu saudara membangun pertumbuhanmu di dalam Tuhan, disitulah sebetulnya keluargamu akan bahagia. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita.